30 November hingga 13 Desember 2015 diadakan pertemuan antara beberapa negara. Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang pada intinya untuk mereduksi karbon dioksida yang menyebabkan dampak besar pada kestabilan dan perubahan iklim di dunia. You are the last best hope of Earth. We ask you to protect it, or we and all living things we cherish are history. Thank you very much. Lalu seberapa besarkah dampak yang terjadi akibat emisi ini sampai diadakannya pertemuan yang sudah ditandatangani oleh 175 negara? Yuk kita bahas. Mungkin kalian tahu tentang Tesla. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk ini adalah salah satu wujud konkret dari pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Tetapi pada video kali ini kita nggak akan ngebahas mobil Tesla lebih dalam. Namun kita akan membahas tentang dampak dari emisi kendaraan konvensional yang sangat merugikan bagi manusia. Mobil dan motor yang menggunakan bahan bakar bensin memiliki masalah mulai dari penambangan bahan bakarnya hingga kendaraan itu digunakan. Kegiatan proses produksi minyak bumi pada refinery unit dimulai dari proses pengolahan minyak mentah hingga proses blending dari masing-masing produk yang menghasilkan BBM. Beberapa unit proses kegiatan menghasilkan emisi yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Emisi yang dihasilkan ini berupa emisi gas rumah kaca, yaitu CO2, CH4, N2O, dan gas pencemar udara lainnya. Emisi yang banyak ini mendorong mahasiswa ITS melakukan sebuah studi untuk menganalisis jejak emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara dari penambangan dan pengembangan industri minyak bumi di Indonesia, di mana hasil penelitiannya yaitu beban emisi didapatkan pada seluruh proses produksi minyak bumi. Beban emisi terbesar diperoleh oleh CO2 dengan rincian sebesar 81,89 ton CO2 per 1 ton produk gasolin dan juga 81,169 ton CO2 per 1 ton produk gas oil. Bayangkan betapa banyaknya emisi yang dihasilkan, bahkan emisi CO2 yang dihasilkan jauh melebihi produk BBM yang dihasilkan. Belum lagi gas CO2 yang akan dihasilkan saat kendaraan ini digunakan. Bisa berton-ton CO2 dari pemrosesan dan pengolahan BBM sampai BBM itu digunakan oleh kendaraan konvensional dan menghasilkan CO2 lagi. Emisi yang dihasilkan ini nantinya akan menyebabkan kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, sehingga terjadi peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. CO2 atau emisi tersebut menyerap sinar matahari, yaitu radiasi inframerah, yang dapat dipantulkan oleh bumi gitu, sehingga nantinya suhu atmosfer akan naik. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan iklim dan juga kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim yang berubah akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Bukan cuma ekosistem, banyak lagi dampak buruk lainnya seperti kekeringan, banjir, kekurangan pangan, penyebaran penyakit, menyebabkan es di kutub mencair, dan bencana alam lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menghentikan pencemaran emisi CO2 itu? Salah satu caranya itu adalah dengan mengganti kendaraan konvensional menjadi electrical. Lalu kenapa electrical vehicle ini bisa mereduksi pencemaran itu? Yuk kita bahas. Mobil dengan teknologi elektrik tidak memiliki knalpot. Komponen mobil yang dibuat tanpa knalpot itu terjadi karena mobil listrik tidak mengeluarkan gas buang.
Memang masih ada emisi, penggunaan ban, rem, dan juga pada saat pembuatan baterai. Tapi kendaraan bertenaga listrik ini relatif lebih aman untuk menjaga kualitas udara yang bebas dari polusi bahan bakar. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan PLTU yang digunakan untuk memproduksi listriknya gitu? Kan PLTU sangatlah tidak ramah lingkungan. Nah, ini dijawab oleh salah satu Direktur Jenderal EBT, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Beliau menjelaskan bahwa Grand Strategi Energi Nasional akan dikembangkan secara multisektor, baik meningkatkan penggunaan kendaraan listrik maupun percepatan pemanfaatan pembangkit listrik berbasis EBT atau energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya contohnya. Dari pernyataan itu, kita harus optimis dengan adanya pembaharuan sektor energi di Indonesia ke energi terbarukan. Bayangkan berapa ratus ton CO2 yang akan hilang jika skenario mobil listrik untuk mengisi baterainya berasal dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan. Bayangkan itu akan mungkin terjadi jika bangsa Indonesia peduli pada lingkungan dan energi terbarukan.